Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Diana Laili Fitri, Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Pupuk. Sebelum masuk ke materi, mohon izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Dea Maharani dengan NIM 133. Baiklah, langsung saja saya mulai ke sesi penyampaian materi. Di presentasi saya kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama ada FOD, dan yang kedua ada konteks diagram, yang ketiga ada hierarki input proses output atau HIPO, dan yang keempat ada DFD atau data flow diagram, yang kelima ada desain input, yang keenam ada desain output, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kenapa sistem ini diperlukan? Sistem informasi penjualan pupuk diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses penjualan dan manajemen stok. Memungkinkan pemantauan persediaan secara real-time, sistem ini menyediakan data akurat untuk laporan dan analisis, mempermudah pelacakan pesanan, dan meningkatkan layanan pelanggan. Selain itu, integrasi fungsi bisnis dalam satu platform terpadu meningkatkan sinkronisasi antar departemen dan mengurangi redundansi data. Secara keseluruhan, sistem ini membantu meningkatkan produktivitas, akurasi layanan pelanggan, serta profitabilitas dan daya saing perusahaan. Lalu selanjutnya ada FOD atau Flow of Document. Berikut adalah narasinya. Yang pertama ada pelanggan masuk ke sistem informasi penjualan pupuk, lalu pelanggan melakukan pendaftaran, pelanggan menginputkan data diri ke admin, lalu admin melakukan konfirmasi data, lalu pelanggan mengecek kuota pupuk yang didapat dengan memasukkan PIN ke sistem yang telah dibuat di kartu tani sebelumnya. Lalu pelanggan memilih pupuk sesuai yang diinginkan. Pelanggan memilih pupuk sesuai kebutuhan. Bila stok pupuk yang dipilih di toko masih, pupuk langsung dipesan. Bila stoknya habis, maka memilih pupuk lagi. Lalu admin memberikan tagihan pembayaran ke pelanggan, pelanggan melakukan pembayaran ke admin, admin memberikan struk pembayaran ke pelanggan dan disimpan oleh pelanggan. Admin mengirimkan barang ke pelanggan, lalu pelanggan melakukan konfirmasi penerimaan barang. Dan yang terakhir, admin membuat laporan penjualan dan diberikan ke pimpinan dan disimpan oleh pimpinan. Ini adalah FOD, sistem informasi penjualan pupuk yang telah saya buat. Di sini ada 3 entitas. Yang pertama ada pelanggan, lalu ada admin, lalu ada pimpinan. Dimulai dari pelanggan mendaftar, lalu menginputkan data diri, lalu dokumen data diri diserahkan ke admin, lalu dikonfirmasi. Lalu kembali lagi ke pelanggan. Pelanggan bisa mengecek kuota pupuk dengan memasukkan PIN. Lalu pelanggan memilih pupuk. Bila stoknya masih, silahkan memesan pupuk. Bila stoknya habis, maka memilih pupuk kembali. Lalu pesanan pupuk tadi diserahkan ke admin, lalu admin mengirim tagihan pembayaran ke pelanggan. Lalu pelanggan menerima tagihan pembayaran dan melakukan pembayaran. Lalu kembali lagi ke admin, admin menerima pembayaran, lalu memberikan struk pembayaran dan mengirimkan barang ke pelanggan, lalu membuat laporan penjualan, dan laporan penjualan tersebut diserahkan ke pimpinan. Lalu pimpinan tersebut menyimpan atau mengarsipkan laporan penjualan. Lalu struk pembayaran dan barang tadi diserahkan ke pelanggan, lalu disimpan, dan bila barangnya sudah sampai, pelanggan melakukan konfirmasi. Setelah itu selesai. Lalu berikutnya adalah CD atau konteks diagram. Berikut adalah narasinya. Yang pertama, pelanggan melakukan pendaftaran ke sistem, pelanggan menginputkan data diri ke sistem, lalu sistem memberi informasi data diri pelanggan ke admin, lalu admin melakukan konfirmasi data pelanggan, lalu pelanggan mengecek kuota pupuk yang didapat ke sistem dengan memasukkan PIN ke sistem yang telah dibuat di kartu tani sebelumnya. Lalu sistem memberi informasi kuota pupuk ke pelanggan, lalu pelanggan memesan pupuk dengan memberi informasi data pesanan ke sistem. Lalu sistem memberi informasi data pesanan pelanggan ke admin. Lalu admin memberikan informasi tagihan pembayaran ke sistem.
Lalu sistem memberikan informasi tagihan pembayaran ke pelanggan, lalu pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran ke sistem, lalu admin mengirimkan struk pembayaran ke sistem memberikan struk pembayaran ke pelanggan, lalu admin mengirimkan barang ke sistem, lalu pelanggan melakukan konfirmasi penerimaan barang ke sistem, admin mengirim laporan penjualan ke sistem, lalu yang terakhir sistem memberikan laporan penjualan ke pimpinan. Selanjutnya ada HIPO atau hierarki input proses output. Sistem informasi penjualan pupuk. Di sini terdapat 5 proses. Yang pertama ada pendaftaran. Pendaftaran diturunkan menjadi 2 proses, yaitu yang pertama ada entry data, yang kedua ada verifikasi. Lalu proses yang kedua ada pemesanan, yang ketiga ada pembayaran, yang keempat ada pengiriman, dan yang kelima ada laporan. Lalu berikutnya adalah DFD atau Data Flow Diagram. Ini adalah DFD Sistem Informasi Penjualan Pupuk. Di sini dimulai dari proses yang pertama, yaitu pendaftaran. Pelanggan mengirimkan data diri ke sistem, lalu sistem mengirimkan data diri ke admin, lalu sistem mengeluarkan data store berbentuk data diri. Lalu proses yang kedua adalah pemesanan. Pelanggan mengirimkan data pesanan ke sistem, lalu sistem mengirimkan data pesanan ke admin. Lalu sistem mengeluarkan data store berbentuk data pesanan. Lalu proses yang ketiga yaitu pembayaran. Admin mengirimkan tagihan pembayaran ke sistem, lalu sistem mengirimkan tagihan pembayaran ke pelanggan. Lalu pelanggan mengonfirmasi pembayaran ke sistem. Lalu admin mengirimkan struk pembayaran ke sistem, lalu sistem memberikan struk pembayaran tadi ke pelanggan. Lalu sistem mengeluarkan data store berbentuk struk pembayaran. Lalu proses yang keempat yaitu pengiriman. Admin mengirimkan barang pesanan ke sistem, lalu sistem mengirimkan barang pesanan ke pelanggan, lalu pelanggan mengonfirmasi penerimaan barang, lalu sistem mengeluarkan data store berbentuk barang pesanan. Lalu proses yang kelima yaitu laporan. Admin mengirimkan laporan penjualan ke sistem, lalu sistem mengirimkan laporan penjualan ke pimpinan, lalu sistem mengeluarkan data store berbentuk laporan penjualan. Selanjutnya ada DFD level 2. Ini adalah DFD level 2 dari turunan pendaftaran. Dimulai dari pelanggan mengirimkan data diri ke proses input data, lalu input data mengirimkan data diri ke admin, lalu admin mengirimkan data diri ke proses konfirmasi, lalu konfirmasi mengeluarkan data store berupa data diri. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai desain input dan desain output. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian desain input dan desain output. Yang pertama ada desain input. Desain input berkaitan dengan cara data dimasukkan ke dalam sistem. Tujuannya adalah memastikan data akurat, lengkap, dan mudah dimasukkan. Lalu desain output. Desain output berkaitan dengan bagaimana hasil dari proses sistem disajikan kepada pengguna. Tujuan dari desain output adalah memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem mudah dimengerti. Ini adalah desain input output yang telah saya buat. Yang pertama, ini ada halaman landing page, lalu setelah itu akan muncul secara otomatis halaman autentikasi. Di sini halaman autentikasi berisi button masuk dan button daftar. Lalu selanjutnya, ketika user mengklik button daftar tadi, akan muncul seperti ini. Button daftar ini ditujukan untuk user yang belum mempunyai akun. Lalu di sini user harus memasukkan nama lengkap, tanggal lahir, dan masukkan email, lalu klik button daftar. Kalau sudah mempunyai akun, silakan klik button masuk tadi. Di button masuk ini, halaman masuk ini berisikan memasukkan email dan kata sandi. Lalu selanjutnya di sini user akan masuk ke halaman input data. Di sini input data berisikan tentang nama,
sesuai KTP, lalu ada NIK, lalu harus mengisi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, dan kelompok tani. Lalu mengklik tombol konfirmasi. Lalu user akan memasuki halaman menu. Di sini proses di sini harus mengecek kuota pupuk terlebih dahulu. Di situ ada button yang bertuliskan cek sekarang. Dan di sini user harus mengkliknya supaya bisa mengetahui berapa jatah pupuk yang telah didapat. Lalu setelah user tadi mengklik tombol cek sekarang, akan masuk ke halaman input PIN. Di sini halaman input PIN harus sama dengan PIN yang telah dibuat di kartu tani sebelumnya. Lalu klik konfirmasi. Setelah mengklik konfirmasi akan masuk ke halaman output kuota pupuk. Di sini kita bisa mengetahui jumlah pupuk yang telah didapat. Di sini ada 5 pupuk. Dan ada pupuk urea, ada pupuk Ponska, pupuk petroganik, pupuk ZA, dan pupuk petro. Di sini yang ada stoknya tinggal pupuk urea dan pupuk ZA. Di sini pelanggan hanya bisa memilih 2 pupuk saja karena pupuk yang lainnya sudah habis. Setelah pelanggan mengklik salah satu dari pupuk tadi, akan masuk ke halaman detail produk. Di sini contohnya user akan mengklik pupuk ZA. Di sini tertera harga dan deskripsi produk. Di sini deskripsi produk itu menjelaskan tentang kandungan-kandungan yang ada di pupuk ZA itu. Lalu ketika user akan membeli, lalu klik button salurkan. Setelah mengklik button salurkan, akan ditampilkan halaman pemesanan seperti itu. Di sini user bisa memasukkan atau memilih metode pembayaran, ingin memilih BRI, Dana, atau lain-lain. Setelah memilihnya, harus mengklik tombol bayar. Di sini setelah melakukan pembayaran tadi, akan memuncul output halaman bukti pembayaran. Di sini bertuliskan pembayaran berhasil dengan nama, jenis pupuk, jumlah per kilogram, lalu ada poktan, lalu ada komoditas, tanggal pemesanan, lalu ada total biaya pengiriman, biaya layanan, diskon. Lalu di situ ada total pembayarannya yaitu 85.000. Di situ ada 2 button. Yang pertama ada button bagikan bukti transaksi dan ada button lacak pesanan. Di situ jika pelanggan ingin mengetahui pesanan sampai mana, silakan klik lacak pesanan. Lalu akan muncul halaman lacak pesanan seperti ini. Di sini pelanggan bisa mengetahui sampai mana pupuk yang telah diantar. Setelah pesanan tiba di rumah, ada tombol klik konfirmasi di situ. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan adalah pengembangan dan implementasi sistem informasi penjualan pupuk memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas strategi bisnis perusahaan. Melalui otomasi berbagai proses bisnis seperti manajemen inventory, pemrosesan pesanan, dan pelacakan pengiriman. Sistem informasi ini mampu mengurangi kesalahan manual dan mempercepat waktu respon terhadap permintaan pelanggan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.